Bismillahirrohmanirrohim. BDI Pertamina Field Subang menyelenggarakan kajian setiap hari Rabu. Setelah sholat zuhur di Masjid Al-Bitrul Mukminin, untuk Rabu ini tanggal 5 November 2025 atau 14 Jumadil, awal 1447 Hijriah. Pemateri Ustadz Abdul Rahman Ismail dengan tema Larangan untuk bermegah-megahan. Mari langkahkan kaki menuju majelis ilmu. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, karena kehadiran Anda adalah langkah menuju kebaikan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrohmanirrohim. BDI Pertamina Subang Field menyelenggarakan kajian setiap hari Rabu setelah sholat zuhur. Untuk Rabu ini tanggal 5 November tahun 2025 atau 14 Jumadil awal 1447 Hijriah. Pemateri Ustadz Abdul Rahman Ismail atau Ustadz Ari dengan tema Larangan untuk bermegah-megahan, kajian surat At-Takatsur. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syahidi syahidi wa sirri abdi wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala fi rahmatika bi hikmatika wa syura'atina wa rahmatika wa dzakirna ma nasina ya jalali wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini Rabu tanggal 5 tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua, khususnya teman-teman kita keluarga, teman tercinta di rumah serta anak lebaran serta famili dan para mitra kerja maupun para pekerja Pertamina FPS Subang Field. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama bersyukur atau berfatihah sebelum kita membuka kajian. Agar hadiahnya orang beriman ini jadi salihah al-fatihah. Alhamdulillah, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah masjid Al-Bitrul Mukminin yang dimuliakan Allah, berbahagia. Pada siang hari ini kita coba melanjutkan tema kita yang pekan kemarin tentang istiqomah. Istiqomah membahas di surat Fussilat 30 sampai 33, surat 41 ayat 33 sampai ayat 30 sampai 33. Karena kemarin sudah dibahas, sudah didiskusikan, kita melanjutkan tentang tema di surah Al-Kahfi bermegah-megahan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya boleh yang bapak-bapak mushaf kitab HP masing-masing, silakan dibuka surah At-Takatsur, surah ke berapa? At-Takatsur itu surah ke 102 ya. Boleh dibuka aplikasi mushafnya
Surah ke-100. Ya, sudah ketemu Pak? 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Alhaakum takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian semua. Apa yang membuat kita lalai? At-takatsur. At-takatsur ini artinya berbanyak-banyak atau bermegah-megahan. Dari kata kasir, kasir itu banyak ya. Jazakumullah khairan kasir. Kalau kita udah berterima kasih, terima kasih banyak, semoga Allah melimpah gandakan pahala buat kalian. Nah, kasir itu artinya banyak. Di sini at-takatsur artinya berbanyak-banyak. Nah, ternyata perilaku bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta ya, itu telah membuat manusia lalai. Kita lupa. Contohnya apa? Biasanya yang membuat kita lalai. Pekerjaan bikin lalai nggak? Ya. Nyari uang, bisnis, dagang gitu kan? Ya. Dagang apa saja ya. Pekerjaan apa saja, bukan hanya di sini. Ya, bapak-bapak punya pengalaman sendiri tentu masa lalu sebelum di sini ya. Nyari suatu proyek, jual beli mobil, jual beli motor gitu kan. Wah, berharap bulan ini dapat penghasilan banyak, banyak ketemu klien gitu. Sampai lupa waktu gitu kan. Karena di bayangannya apa? Ingin mendapatkan kekayaan yang banyak, ingin mendapat komisi yang lebih besar. Sehingga lupa bahwa tiba-tiba kita lihat rambut sudah beruban ya, kulit mulai kendur, gigi mulai gugur ya, mata mulai kabur ya. Nah, seperti itu. Tiba-tiba sudah di depan pintu kubur, kaget mereka. Usia sudah menjelang maghrib baru sadar kita ternyata hanya mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Ada bayang kayak gitu? Mati-matian mengejar sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Apa yang tidak dibawa mati? Jenazah nih kalau mati, kalau sudah meninggal, diantarkan sama keluarganya, keluarganya ikut ke pekuburan, apakah dia ikut dikubur? Tidak. Mobilnya yang mengantar jenazah, jenazahnya dikubur, apa mobilnya juga ikut dikubur? Tidak. Harta bendanya yang kita cari, kita kumpulkan, yang membuat kita lalai tadi, komisi-komisi, deposito, giro dan lain sebagainya, ada yang dimasukkan, buku tabungannya lah ikut dikubur, ada nggak? Jangankan begitu Pak, saya punya kenalan, punya maaf teman ngaji, pas giginya
ompong gigi ini ya karena dia direktur sebuah perusahaan, pasangnya gigi apa Pak? Emas. Ternyata gigi emasnya juga harus diambil. Loh, apa yang kita mati-matian kita kejar, sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah, ini hati-hati ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk berlindung dari sesuatu yang akan merugikan kita. Ada doa yang sangat populer dari hadis Nabi atau sabda Rasulullah SAW yang menjadi doa buat kita semua. Ini bagus kalau kita panjatkan setiap habis sholat atau ketika kita berdoa pas turun hujan. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min qalbin la yakhsha. Nah, saya ulang urutannya dari qalbun dulu ya. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang gelisah. Qalbun la yakhsha, yang tidak bisa fokus. Sholat nggak pernah khusyuk. Karena apa? Ya tadi pikirannya proyek, pikirannya komisi, pikirannya auditing. Kejar audit nih, harus segera selesai sehingga sholat nggak ingat rokaat berapa. Bukan di sini Mas, bukan di sono. Ya, lagi teleponan, ada pesanan atau ada tender proyek gitu kan, tiba-tiba ada suara azan zuhur, ya udah zuhur lagi. Tiba-tiba udah komat, masih belum selesai itu tender, ketinggalan waktu sholat zuhur sampai 10 menit lagi mau asar baru selesai. Akhirnya apa? Sholatnya nggak pernah khusyuk. Nah, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Tapi ini bukan berarti nggak boleh kaya. Umat Islam itu dilarang kaya, bukan. Umat Islam juga harus kaya karena banyak biaya-biaya dalam peribadatan di agama kita menggunakan uang, betul nggak? Nah, bagaimana mau berangkat haji harus pakai uang, mau sedekah pakai uang, mau berobat juga pakai uang. Jadi tetap kita berikhtiar mencari rezeki, mencari uang, tetapi cukup dalam genggaman tangan saja, jangan masuk ke dalam hati dan pikiran. Itu. Tapi ini konsepnya seperti itu, mudah diucapkan, sulit dijalankan. Makanya kita berlindung pada Allah tuh, dibimbing oleh Rasulullah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, berlindung dengan kekuatanmu ya Allah, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kedua, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekarang ya ilmu itu, waduh, masya Allah, seliweran video-video apa saja gitu ya, yang kayaknya kita semuanya kalau udah lihat video udah serba tahu gitu kan. Tapi padahal jadi informasi sampah semua. Ya enggak? Scrolling terus saja. Ini yang membuat brain rot itu.
penurunan fungsi otak. Anak-anak sekarang, ini hasil survei terbaru, ternyata lebih besar anak-anak perempuan yang sekarang gelisah, bahkan ingin menyakiti dirinya hingga bunuh diri. Gara-gara apa? Pengaruh tontonan-tontonan medsos ya yang merusak otak. Nah, ini terancam sekarang dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, oleh karenanya kita berlindung daripada ilmu atau informasi-informasi, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Karena semakin ke sini, semakin mudah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, dan tidak sadar bahwa itu menyesat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Nah, tentunya ilmu yang memberikan hidayah atau penerangan sehingga pencerahan terhadap seseorang, terhadap diri itu ada bekasnya, ada manfaatnya, bahkan mengalir hingga ketika kita sudah tiada dikenang. Oh, Ustadz anu, Syekh anu, Bapak anu, ini nih peninggalannya, ilmunya nih. Contoh, yang menemukan listrik siapa Pak? Thomas Alva Edison. Gitu. Yang menemukan kamera siapa? Kamera yang kita pakai sekarang itu yang begitu mudah, itu ulama besar Pak dari Irak. Namanya siapa? Aduh. Kalau nggak salah Jabir bin Hayyan gitu ya. Pokoknya ulama dari Persia yang akhirnya menemukan ilmu itu ketika dia dalam suatu ruangan, ya, di dalam penjara, ruangan di penjara ada sinar sedikit masuk, ya. Lalu dia pelajari, maka ketemulah ilmu kamera, ilmu optik gitu ya. Nanti perkembangannya dipakai untuk dunia sekarang, termasuk ilmu bedah, ilmu kedokteran. Itu ditemukan oleh siapa? Yang penyusunnya kitabnya Al-Qanun fit Tibb, karya Ibnu Sina. Itu manfaatnya sampai sekarang udah berabad-abad digunakan oleh para dokter. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali ilmu pengukuran cahaya, ilmu pengukuran bangunan ya. Nah, ilmu-ilmu yang bahkan di depan saya ini ada kitab tentang ilmu i'rabul Quran ya. I'rabul Quran itu perubahan-perubahan huruf-huruf, pola-pola huruf dalam bahasa Arab di Al-Quran. Kenapa dia harus dibacanya fathah, kenapa harus dibacanya kasroh, kenapa harus dibaca panjang dan pendek, ada. Alhamdulillah 9 jilid di situ. Saya dapat hadiah dari orang pergi haji. Ada murid dari Mahkamah Agung Jakarta, pulangnya ngasih hadiah wakaf ini, I'rabul Quran. Padahal saya pesannya, Pak, ada enggak kitab Al-Quran tafsir yang membahas nahwu shorof tapi sudah berwarna isim, fi'il, hurufnya. Ternyata di sana belum. Alhamdulillah saya sudah menyusunnya dengan teman-teman. Jadi dicari di sana, di Saudi belum ada, kita sudah menyusun. Yang ada hanya i'rabul Quran. Dan ternyata ini manfaatnya luar biasa. Ketika kita membaca sesuatu, kenapa kok ini hurufnya bunyinya dibaca begini, tapi pada saat yang lain dibaca lain. Kenapa ini hurufnya di ayat ini ada, kenapa di surat yang lain tidak ada? Oh, ternyata ada sejarahnya, ada maknanya yang lebih dalam. Seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh ilmu yang bermanfaat. Kita ini diminta oleh Allah, diajari Allah Rasulullah supaya minta kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa a'udzubika
min nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada hawa nafsu, keinginan yang kuat yang tidak pernah habis-habisnya, tidak yang puas-puasnya. Ada apa nafsu yang gak pernah puas? Ada dalam diri kita nih. Pengen ini dapat kurang lagi, pengen gaji sekian kurang lagi, pengen punya rumah satu sudah, pengen rumah dua, pengen rumah ketiga dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah ini diceritakan oleh seorang penyair di Jerman ya, dan kaitannya dengan kisah ini sangat relevan. Jadi di Jerman itu ada seorang kaya raya yang tanahnya luas sekali, panjang ya. Ketika mau meninggal, dia sayembarakan kepada orang-orang karena nggak punya keturunan. Dia berikan kepada siapa yang mau mengambil, mendapatkan hadiah tanah saya yang luas ini, ya. Tapi syaratnya bisa berjalan dari mulai pagi hari setelah terbit matahari dan kembalinya sebelum terbenam matahari. Itu syaratnya. Akhirnya orang-orang kan mulai menyiapkan bekal. Karena tahu ini tanahnya luas sekali yang dia kasih. Dia siapkan bekal, dia bawa nasi, bawa empal gentong, bawa apa ya, pecel lele mungkin ya, dan lain sebagainya. Sama istrinya disiapkan nih mah katanya. Pokoknya jalan yang jauh aja, sampai baliknya kira-kira dapat berapa kilo gitu kan, kilometer, ya berapa hektar ini. Ya jalan sampai jam 10, jam 11, tengah hari, jam 12 harusnya kan makannya. Ini sekarang jam berapa sih? Nah, setengah 1, udah jam makan ini tuh. Tapi karena pengen dapat tanahnya lebih luas, dia jalan lagi karena dipikirnya masih kuat, jalan. Kalau masih kuat kan lebih baik nambah lagi tanah, betul nggak Pak? Lumayan 1 hektar kan, jalan lagi. Merasa lebih kuat udah jam 1 tuh, jalan lagi terus. Dia lupa bahwa nanti usia baliknya hanya paling tinggal sejam 2 jam lagi. Syaratnya kan harus balik dengan keadaan matahari belum terbenam. Nah, dicek nasinya udah mulai basi. Nasinya udah nggak enak dimakan, dia tetap makan akhirnya. Karena mau nggak mau kan buat bekal. Badan udah lesu, keringat udah habis itu ya. Makan nasi yang mulai basi. Sampai perutnya sakit, sampai akhirnya dia meninggal di situ, belum sempat balik ke tempat asal. Akhirnya dia dapat tanah sebesar apa Pak? Dia dikubur di situ. Jadi tanah yang diinginkan, hawa nafsu yang pengen dia kuasai tanah itu sebanyak-banyaknya, yang didapatkan cuman seukuran kuburannya. Paham Pak? Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasul bahwasanya kata Rasulullah, kalaulah seorang itu diberi 1 bukit emas, maka dia berharap punya bukit kedua. Ketika diberikan 2 bukit emas, maka dia berharap punya 3 gunung emas. Sampai-sampai dia harus dicocok oleh tanah mulutnya, masuk kubur. Maka kata Allah di ayat berikutnya, setelah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya hatta? Sehingga zurtumul maqabir, mereka menemui apa? Pintu kuburan. Maqabir dari makbaroh ya, jamak dari kuburan-kuburan. Kalau udah masuk kubur baru berhenti nafsu kita, betul nggak? Mau mikir apa lagi kalau udah kubur?
sudah nggak ada. Nah, ini pengingat buat kita yang masih berada di dunia kerja, yang berada di dunia profesi, termasuk saya yang menyampaikan ini sebetulnya pengingat buat diri saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan bisa disampaikan kepada ahli keluarga kita di rumah. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, min nafsin la tashba, min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak dikabul, tidak direspon, didengar aja enggak. Sama Allah. Coba Pak, kalau kita ketemu nih pimpinan, itu atasan, manggil nggak dijawab, enak nggak? Atasan kita kalau ketemu kan enak ya ngobrol gitu ya. Ini dipanggil sama kita nggak mau jawab, ya kata dia, wong saya juga dulu manggil kamu nggak disapa nggak jawab. Nah coba kalau kita bayangkan Allah tiap hari manggil, hayya 'alas shalah. Allah itu manggil Pak. Muadzin itu hanya menyampaikan perintah aja, azan setiap waktu sholat. Hayya 'alal falah. Ayo kita sholat. Dipanggil sama Allah, nggak mau jawab. Ya wajar kalau berdoa meminta nggak dijawab. Karena apa? Kitanya saja nggak pernah mau menjawab seruan Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa a'udzubika min du'ain la yusma. Aku berlindung daripada doa-doa yang tidak diijabah. Tapi alhamdulillah kita masih orang-orang yang beriman, yang diberi perintah atau diminta oleh Allah untuk senantiasa berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, hanya mungkin yang menghalangi doa-doa itu terkabul banyak sekali. Dan nanti kita akan kupas, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apa saja yang bisa menghalangi doa-doa kita. Ya. Barangkali sebelum kita tuntaskan dengan kita tutup dengan doa, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siap. Oh, menanyakan, menambahkan ini. Oh, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang perlu saya pikirkan terkait dunia dan akhirat. Ya. Kan kita lihat di dunia ini secara global atau dimanapun, penguasaan dunia oleh orang muslim, orang kaya, orang hebat, dengan orang muslim sendiri kadang di bawah naungan mereka. Ada ini orang muslim itu juga harus istilahnya punya keinginan untuk istilahnya kaya atau punya apa terlibat untuk bisa jadi orang terkenal, dari pemimpin dan lain-lain, masuk harta atau kekuatan. Saya bisa memimpin di era sekarang juga sudah pengaruh. Tapi bagaimana Ustaz yang dengan kata-kata yang seorang sudah fokus dengan ibadah dan amal Rawi, terkadang ambisinya untuk dunia berkurang, ambisinya untuk berbisnis lagi yang sudah berbisnis karena dia istilahnya sudah nikmat dengan ibadahnya, dengan akhiratnya, dengan akhirat fokusnya. Jadi keseragapannya dalam dunia, ketertarikan dengan dunia itu berkurang. Dan bagaimana dengan ambil contoh dari masalah yang kaya juga, orang-orang yang berlimpah harta, tapi ekonominya nggak pernah tergoyahkan.
Gimana itu bagaimana? Ya, terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaannya. Apalagi masih muda udah punya pertanyaan berkualitas ya. Terima kasih. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah olehmu, ya, raihlah, dapatkanlah olehmu sekuat tenaga fima atakallahu daral akhirah, apa-apa atau pahala yang akan kau dapatkan di akhirat nanti, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu, jatahmu hidup di dunia. Kalau kita jadi bapak, kita kan punya kewajiban nafkah. Wajib kita mencari nafkah, ya kan? Laki-laki mau nikah, ya, perlu bekal nggak? Perlu, ya. Maka wajib kita kerja. Nah, konsep yang kita pegang, yang mana silahkan ada semua tuntunannya. Tentang rezeki kemarin pintu-pintu rezeki sudah dibahas sama Ustadz siapa? Nosi sudah, sama Ustadz Hilal sudah, kan? Cuman ada yang menarik. Ini ada dua imam madhab, imam besar nih dari salah satu dari 4 imam madhab itu, antara Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i. Ini berdebat nih duanya. Kata Imam Malik, rezeki itu kalau kita takwa nggak harus nyari, dia datang sendiri. Gitu ya, kata Imam Malik. Nah, sementara kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Kita kerja dulu pasti dapat rezeki. Karena apa? Pakai dalil juga. Al-Quran juga yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Ini dua nih berdebat nih. Tiba-tiba setelah selesai majelis, Imam Syafi'i keluar. Lagi jalan, di tengah jalan dipanggil oleh petani yang kaya raya, yang punya kebun anggur banyak. Nah, Syafi'i muda ini, masih muda dia Syafi'i itu, dipanggil, mas, sini, bisa nggak bantuin panen anggur gitu kan? Oh iya. Nah, dengan senang hati Imam Syafi'i bantuin petani anggur tadi. Dia metik anggur sampai sudah banyak, selesai gitu kan, dikasih apa? Hadiah, ya, upah gitu ya, sekarung anggur. Nah, saking seneng ya Imam Syafi'i, nggak pulang lagi, langsung ketemu gurunya. Ketemu gurunya, kembali ke Imam Malik, ya, pas sholat asar mungkin ya, setelah selesai Imam Malik datang ke majelis, ke masjid, ketemu Imam Syafi'i, tersenyum-senyum gitu. Kenapa nih anak? Tiba-tiba Imam Syafi'i mempersembahkan anggur yang terbaiknya buat gurunya. Ya Syekh, ini alhamdulillah saya dapat hadiah anggur setelah saya kerja. Oh, ini kan menurut saya benar. Kalau kerja itu, kalau rezeki itu akan didapat setelah kerja. Kata siapa tuh? Kata Imam Syafi'i. Apa jawab Imam Malik? Imam Maliknya tersenyum buat saya. Masya Allah, bener kan? Bagus nih pinter. Tadi saya mau ke masjid ini, saya terbetik, enak banget nih kalau saya makan anggur nih sore-sore ini nih. Ternyata baru aja terbetik di hati, belum ngomong, dapat anggur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Imam Syafi'i, kalau orang bertakwa, ya, Allah akan carikan jalan keluarnya dan akan kasih rezeki yang tak terduga. Jadi gimana tuh mengkompromikannya?
Ya itu mau-maunya Allah, jalan rezeki ya sudah ditakdirkan, sudah diukur oleh Allah siapa yang dapat rezeki dari pintu kerja, ada yang dapat dari pintu doa, takwa, gitu kan? Ada yang dapat dari pintu-pintu yang lainnya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran kemarin seperti itu. Jadi kewajiban kita mah tetap, ikhtiar mah tetap. Gitu. Doa juga diperintah sama, hanya tinggal menyeimbangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tetap dia di usia muda bekerja nggak, dagang nggak, berniaga kan Rasulullah itu. Rasulullah berhenti berniaga setelah menjadi Rasul di usia berapa? 40. Tapi lihat sejarahnya 40 tahun ke bawah. Beliau adalah pedagang yang kaya raya. Sehingga mahar menikah di siapa? Bosnya sendiri, Siti Khadijah, konon katanya sampai senilai 100 ekor unta. Satu unta itu, ini unta-untanya yang Nabi Muhammad serahkan mahar itu, unta yang mahal loh Pak, yang katanya seharga Innova atau Avanza, satu itu satu. Kalau 100 jadi 100 mobil, luar biasa nggak? Nah, contoh dari Rasulullah seperti itu. Contoh dari Imam Malik seperti tadi. Imam Syafi'i seperti tadi. Semuanya ada contohnya. Seperti itu. Lain tuh? Ada lagi silakan yang menanyakan atau menambahkan. Mas Said, gimana Mas Said? Ada tambahan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi kita diingatkan oleh Allah, hati-hati jangan sampai lupa diri, lalai waktu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai lupa waktu sholat berjamaah, waktu taklim, kerja terus nggak ingat ngaji, gitu kan? Kerja terus rapat terus nggak ingat berjamaah sholat, gitu kan? Bahkan Jumatan telat terus, ya Allah mau sampai kapan gitu kan, rapat nggak selesai sholat Jumat telat dulu. Nah ini teguran buat diri kita ya. Mudah-mudahan ayat ini mengingatkan kembali kepada kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.